Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Masih melanjutkan konten mengenai umroh pasca pandemi COVID-19. Dan untuk edisi ini kita akan membahas mengenai perlengkapan yang harus dibawa. Di Mekah, di Madinah semua lengkap. Tapi ada beberapa yang harus kita siapkan dari Indonesia supaya tidak repot dan tidak mengganggu kehusuan ibadah kita. Ya. Nanti akan kita bahas apa saja yang akan dibawa. Salah satunya adalah pakaian. Ini saya menggunakan pakaian seperti ini. Ini untuk perempuan, pakaian ini multifungsi, bisa untuk sehari-hari, bisa juga untuk sholat. Dan ini juga kacamata sangat penting kalau kita ya membaca Al-Quran dan lain sebagainya, terutama untuk yang ada gangguan di matanya. Oke, simak terus, jangan di skip. Sebelumnya like dan subscribe, karena dengan like dan subscribe berarti Anda ikut donasi. Hasil yang dihasilkan oleh Dapur Bun Bun akan kita serahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kita mulai. Beberapa perlengkapan yang wajib dibawa saat umroh pasca pandemi COVID-19. Pertama adalah koper yang bisa membawa seluruh perlengkapan. Alhamdulillah dari Atatur kita dapat koper cabin dan koper bagasi dengan roda 4. Di dalam koper ada pakaian ihram untuk laki-laki, mukena untuk perempuan, kain batik untuk seragam, plus bergoh untuk perempuan. Kemudian ada buku doa, ada shawl dan name tag yang sangat penting sebagai penanda identitas. Kemudian kantung parasit yang digunakan untuk membawa sendal tak kala masuk masjid, kantong mukena, dan headset yang akan menyusul nanti di bandara. Headset ini diperlukan pada saat kita melakukan tawaf dan sa'i agar suara matawib terdengar tanpa harus berteriak. Jadi sudah lebih dari cukup. Perlengkapan kedua yang harus kita bawa adalah obat-obatan. Boleh dibilang umroh kali ini adalah umroh masa transisi setelah dunia dilanda pandemi COVID-19. Oleh karenanya pastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima, jaga kesehatan, konsumsi vitamin dan suplemen, serta pastikan sudah divaksinasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk imunitas tubuh. Meski tidak wajib, masker tetap harus bawa lengkap dengan hand sanitizer. Obat-obat khusus juga bila diperlukan untuk yang penderita penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan lain sebagainya. 3 adalah pakaian dan perlengkapan ibadah. Jadi sebelum menyusun koper, pastikan dulu kita akan ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Kalau ke Mekah dulu berarti umroh didahulukan. Jadi perlengkapan umroh utamanya pakaian ihram laki-laki, yaitu pakaian yang tidak berjahit, disimpan di kabin supaya sewaktu-waktu diambil mudah. Kalau umroh terlebih dahulu, biasanya pakaian ihram digunakan mulai dari bandara, tapi ada juga yang berganti di pesawat. Niat umrohnya akan diikrarkan ketika pesawat di atas Yalamlam. Kalau untuk pakaian perempuan tidak masalah karena sejak berangkat juga sudah menutup aurat, ya. Hanya saja ketika mau umroh biasanya pakaian menggunakan warna putih, utamanya untuk orang-orang Indonesia. Jika perjalanan ke Madinah, maka perlengkapan umroh simpan di koper bagasi. Koper diserah terimakan di bandara, nanti akan diserah terimakan kembali di depan pintu kamar hotel ketika kita sampai di Madinah. Pakaian lainnya silakan dibawa sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja untuk perempuan mungkin lebih cocok menggunakan gamis yang agak longgar, bergoh yang agak panjang untuk pakaian sehari-hari beribadah di Nabawi dan berziarah ke tempat-tempat yang disucikan. Jangan lupa perlengkapan lainnya seperti buku doa, tasbih, kacamata, sandal, pakaian dalam,
gunting untuk tahalul, kaos kaki, dan jika diperlukan juga boleh membawa kursi roda. Atau mau menyewa di sana juga banyak. Yang keempat adalah bawa uang secukupnya. Sebenarnya ketika kita pergi umroh, pihak travel sudah mengcover semuanya. Harga yang dibayar sudah termasuk tiket, hotel, makan, city tour, transportasi darat, dan lain sebagainya. Ibarat kata nih, gak bawa uang juga gak bawa apa, gak akan kelaparan, gak akan keleleran. Nah, hanya saja barangkali ada yang ingin sepulang dari umroh itu belanja oleh-oleh, ya bawalah uang secukupnya. Rial boleh, uang rupiah pun bisa, hanya saja yang nilainya 100.000 atau 50.000. Apa yang bisa dibeli? Oh banyak, ada gamis, ada kerudung, ada coklat, kurma, dan banyak lagi. Nah, untuk belanja ini nanti akan saya buat konten tersendiri ya. Kelima adalah kita perlu membawa handphone atau kamera. Membawa handphone cukup penting untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga di tanah air. Karena kita pergi jauh, terkadang anak, istri, suami, orang tua perlu memperoleh kabar bagaimana kabar kita di tanah haram. Dan melalui handphone itu kita bisa berkomunikasi secara langsung, dan sekarang teknologi sudah luar biasa, kita juga bisa video call. Nah, kemudian juga di fitur kamera itu ada fasilitas-fasilitas yang bisa mengabadikan momen-momen penting yang akan menjadi kenangan manis. Ya, itu boleh-boleh saja sejauh tidak mengganggu ibadahnya, sejauh tidak mengurangi kekhusyuan kita ibadah ya Bun ya. Kalau yang saya rasakan, Madinah, Mekah itu adalah dua kota yang selalu saya rindukan. Jangankan saya sudah di tanah air, ketika saya pergi umroh pun dan mau pulang, hati sudah rindu padahal masih di haram. Aduh, saya mau pulang, gimana caranya saya rindu dan bisa balik lagi ke sini. Nah, itulah yang membuat saya berdoa, ya Allah ya Rabbi, sampaikanlah kembali di tanah suci, perkenankan kami untuk menjadi tamumu kembali, berikan kami rezeki dan panjang umur sehingga bisa beribadah di haram dan menziarahi junjungan kami Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, makanan kecil dan permen. Jadi kalau saya pergi umroh, saya selalu membawa makanan kecil dan permen khas Indonesia. Masjid Nabawi dan Haram sangat ramah dengan anak kecil. Jadi tidak mengherankan kalau banyak keluarga membawa anak-anak mereka ke masjid, mulai dari bayi sampai dengan mereka beranjak besar. Terutama untuk hari Jumat, pada saat mereka libur itu pasti banyak banget anak-anak di masjid. Pada saat orang tuanya sedang mengaji, sedang sholat gitu kan, biasanya mereka duduk manis. Dengan muka yang sangat cantik itu akan membuat kita jatuh hati. Dan disitulah makanan atau permen yang kita bakal kita keluarkan, kita kasihkan mereka. Biasanya mereka senang, ibu-ibunya juga bahagia. Syukron katanya, biasanya seperti itu. Atau pada saat kita selesai sa'i, biasanya banyak ibu-ibu duduk di marwah, atau pada saat menunggu sholat kita berkerumun sambil berdoa, sambil juga ada yang zikir dan lain sebagainya. Di situ kita biasanya berbagi makanan dengan ibu-ibu dari Turki, dari Maghribi, dari Pakistan, dari India dan lain sebagainya. Disitulah saya merasa senangnya berbagi. Dan mereka juga tidak segan membagikan apa yang mereka bawa ke kita. Jadi itu sebabnya kenapa saya selalu membawa makanan dan permen. Sudah cukup das, apa saja yang harus dibawa, jangan ada yang ketinggalan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.